Puji Tuhan saudara, shalom bagi setiap pendengar setia renungan malam. Malam ini kembali saudara akan diberkati melalui renungan yang dibuat secara ekspositori dan saudara juga akan didoakan. Kalau saudara rindu setiap malam diberkati melalui firman Tuhan dan saudara didoakan, maka lihat tombol subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Maka setiap 6:30 malam, saudara akan menerima renungan yang baru. Kalau saudara merasa diberkati melalui renungan ini, dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, kita akan berdoa buat renungan yang akan kita renungkan bersama. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kembali kami bersyukur buat waktu yang Tuhan beri untuk kami bersama-sama merenungkan firman-Mu. Kami rindu dikuatkan, diteguhkan, dihiburkan, diterangi oleh firman-Mu ya Tuhan. Baharui kami melalui firman-Mu. Engkau yang mengurapi hamba ya Tuhan, dan Engkau yang mengurapi setiap hati anak-anak-Mu, sehingga malam hari ini kembali kami akan diberkati melalui firman Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami siapkan hati kami renungkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara. Adapun topik firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama di dalam video renungan malam hari ini, sebelum kita akan beristirahat bersama di dalam damai sejahtera Tuhan, adalah topik tentang mengalami kelegaan dari kesesakan hidup. Saudara, di dalam perjalanan kehidupan kita pribadi lepas pribadi, ada berbagai masalah, tantangan, persoalan, kegagalan, penyakit, dan sebagainya yang seringkali membebani kita dan membuat kita masuk ke dalam situasi yang menyesakkan, yang membuat kita merasa hidup ini penuh dengan kesesakan. Dan mungkin saat ini ada saudara yang sedang mengalami situasi yang demikian. Hidup saudara terasa sesak oleh karena masalah yang sedang saudara alami. Hidup saudara terasa sesak oleh beban yang sedang menindih kehidupan saudara. Mungkin itu masalah keluarga, mungkin itu masalah ekonomi, mungkin itu masalah pekerjaan, atau masalah-masalah yang lain saudara. Dan terkadang bukan hanya satu masalah, tetapi beberapa masalah sekali datang menghimpit kehidupan kita, dan itu membuat kita merasa hidup ini begitu sesak oleh karena masalah dan persoalan yang menindih kehidupan kita. Tetapi saudara, dalam kesesakan itu kita bisa mengalami kelegaan. Artinya apa? Masalah dan persoalan akan selalu ada dalam kehidupan kita. Setiap manusia yang hidup di dunia ini akan selalu ada masalah dan persoalan yang menindih kehidupannya. Kalau dalam masalah dan persoalan tersebut dia terbebani, hidupnya begitu sesak, hidupnya begitu menderita oleh karena masalah-masalah tersebut, maka hidup akan terasa begitu sulit saudara. Hidup ini akan terasa begitu berat. Tetapi jika dalam masalah, persoalan, beban yang kita alami, penyakit dan sebagainya yang kita alami dalam kehidupan kita, dan dalam situasi itu kita bisa mengalami dan menikmati kelegaan, sekalipun beban masih menindih, maka kita bisa menjalani hidup kita dengan santai saudara, dan kita bisa menjalani hidup kita dengan menikmati situasi dan kondisi yang ada ketika kelegaan memenuhi kehidupan kita. Dan Allah menyediakan kelegaan itu bagi setiap anak-anaknya. Jadi kalau saat ini saudara sedang dihimpit oleh masalah, ada kelegaan daripada Tuhan yang bisa membuat saudara merasa lega dalam menjalani kehidupan saudara, sekalipun ada masalah dan tantangan. Ada yang membuat saudara bisa merasa lepas dari masalah, sekalipun masalah itu ada, dan masalah memang selalu akan ada. Apakah saudara rindu mengalami kelegaan daripada Tuhan? Apakah saudara rindu menikmati kelegaan daripada Tuhan? Kalau saudara rindu, mari terus renungkan renungan ini saudara. Dengarkan renungan ini sampai selesai. Dan saudara juga akan didoakan
sehingga saudara akan mengalami kelegaan dalam Tuhan. Puji Tuhan saudara, adapun teks firman Tuhan yang akan menjadi dasar bagi topik renungan kita di malam hari ini untuk kita mengalami kelegaan adalah dari Mazmur pasal yang keempat ayat 1 sampai ayat yang ke-9. Saya akan membacakan firman Tuhan ini secara perlahan saudara, kemudian akan menjelaskannya secara ekspositori. Artinya firman Tuhan akan digali secara objektif dan kemudian akan dijelaskan kepada saudara secara sistematis, sehingga saudara gampang memahami firman Tuhan. Saat ini siapkan hati dan pikiran saudara, pastikan saudara benar-benar diberkati oleh firman Tuhan. Mazmur pasal yang keempat, ayat 1 sampai ayat yang ke-9. Demikian firman Tuhan. Doa pada malam hari untuk pemimpin biduan dengan permainan kecapi, Mazmur Daud. Apabila aku berseru, jawablah aku, ya Allah, yang membenarkan aku. Di dalam kesesakan Engkau memberi kelegaan kepadaku. Kasihanilah aku dan dengarkanlah doaku. Hai orang-orang, berapa lama lagi kemuliaanku dinodai? Berapa lama lagi kamu mencintai yang sia-sia dan mencari kebohongan? Ketahuilah bahwa Tuhan telah memilih baginya seorang yang dikasihinya. Tuhan mendengarkan apabila aku berseru kepadanya. Biarlah kamu marah, tetapi jangan berbuat dosa. Berkata-katalah dalam hatimu di tempat tidurmu, tetapi tetaplah diam. Persembahkanlah korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan. Banyak orang berkata, siapa yang akan memperlihatkan yang baik kepada kita? Biarlah cahaya wajah-Mu menyinari kami ya Tuhan. Engkau telah memberikan sukacita kepadaku lebih banyak daripada mereka ketika mereka berlimpah gandum dan anggur. Dengan tentram aku mau membaringkan diri, lalu segera tidur, sebab hanya Engkaulah ya Tuhan yang membiarkan aku diam dengan aman. Puji Tuhan saudara, adapun konteks firman Tuhan ini adalah Mazmur dari Daud, di mana di dalam Mazmurnya ini Daud menegaskan tentang kesesakan yang dia alami. Daud menjelaskan, menceritakan tentang kesesakan yang dia alami di dalam kehidupannya. Namun demikian, dia juga menyaksikan, menjelaskan bagaimana di dalam kesesakan itu dia diberi kelegaan. Nah, dan kita akan belajar saudara, bagaimana supaya kita diberi kelegaan. Apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita kerjakan supaya kita mengalami kelegaan daripada Tuhan. Namun sebelumnya kita lihat bagaimana kelegaan yang dialami oleh Daud, di mana dia berkata untuk pemimpin biduan dengan permainan kecapi, Mazmur Daud. Apabila aku berseru, jawablah aku ya Allah yang membenarkan aku. Di dalam kesesakan Engkau memberi kelegaan kepadaku. Kasihanilah aku dan dengarkanlah doaku. Saudara, Daud menegaskan bahwa di dalam kesesakan Engkau memberi kelegaan kepadaku. Jadi dia mengalami kelegaan di dalam kesesakan. Jadi bukan saat dia semua beres, semua baik, tidak ada masalah, tidak ada persoalan, apa yang diinginkan ada, semua serba ada, dan di sana dia berkata, aku lega. Tidak, saudara. Tetapi Daud menegaskan bahwa di dalam kesesakan Engkau memberi kelegaan kepadaku. Artinya dia mengalami kesesakan oleh karena masalah-masalah persoalan dalam kehidupannya, tetapi di dalam kesesakan itu Tuhan memberikan kelegaan bagi dia. Saat ini saya mau kita melihat ke dalam kehidupan kita saudara. Adakah hidup saudara penuh dengan masalah persoalan?
Masalah yang satu belum selesai, masalah yang lain sudah datang. Masalah yang ini belum selesai, masalah yang lainnya lagi sudah datang. Dan kemudian saudara merasakan bahwa hidup saudara penuh dengan kesesakan. Dengar saudara, dalam situasi kesesakan itu firman Allah berkata bahwa dalam kesesakan Allah memberikan kelegaan. Berbicara tentang masalah, berbicara tentang kesesakan, semua orang yang hidup di dunia ini punya masalah, beban, persoalan, dan kesesakan dalam hidupnya. Tetapi yang membedakan orang-orang di luar sana dengan saya dan saudara sebagai anak-anak Tuhan adalah jaminan firman Tuhan berkata bahwa dalam masalah persoalan kesesakan yang kita alami, Dia memberi kelegaan. Kenapa banyak orang putus asa? Bukan karena masalahnya, saudara, tetapi dia begitu tertekan oleh masalah itu. Karena banyak orang yang masalahnya besar, biasa saja. Tapi ada orang yang karena masalahnya kecil saja sudah putus asa. Dan ada orang yang karena masalah kecil saja sudah bunuh diri. Ada begitu banyak kejadian yang demikian, saudara. Tetapi ada orang yang sekali lagi masalahnya begitu besar, namun dia tetap biasa saja. Kenapa? Tentu saja ada alasannya, saudara. Satu kali ada seorang ibu yang karena masalah kecil dia sudah begitu berat dan sesak kehidupannya dan dia putus asa. Sampai-sampai dia stres, saudara. Di mana ibu ini mengalami satu penyakit di kakinya, di mana kukunya masuk ke dalam dagingnya dan menusuk sehingga infeksi di sana sekian lama, saudara, karena memang dia juga tidak mengobati dengan serius. Tetapi pada akhirnya, saudara, itu membuat dia stres. Saya tahu persis semua ceritanya. Kenapa, saudara? Karena saat saya sekolah Alkitab, dia dibawa ke sekolah Alkitab karena keluarganya berpikir dia kerasukan. Tetapi bukan, saudara. Hanya karena penyakit yang kecil itu tidak bisa ditangani, dia stres. Lihat, saudara, bahwa hanya dengan masalah kecil orang bisa stres karena dia tidak bisa menghadapi masalahnya. Tapi ada seorang ibu yang lain, saudara, yang mengalami sakit kanker darah, saudara. Tetapi ibu ini tetap santai, dan sampai hari ini dia giat sekali memberitakan Injil melalui media sosial. Dia mengalami sakit kanker darah. Dulu dokter sudah vonis dia bahwa hidupnya tinggal beberapa bulan. Tetapi sampai hari ini sudah bertahun-tahun ibu ini tetap hidup dan semua tetap sepertinya baik-baik saja kalau dilihat dari media sosial bagaimana dia memberitakan Injil dengan bersukacita. Lihat, saudara, dua perbedaan ini. Ada yang karena masalah kecil saja, karena sakit di kukunya itu membuat dia stres. Tapi ada seorang ibu yang lain yang mengalami sakit kanker darah, saudara, dan sudah divonis hidupnya tinggal beberapa bulan. Tetapi ibu ini begitu semangat dan lega sampai hari ini, dan dia sering menyaksikan bahwa aku ini kanker darah, tapi aku tetap semangat memberitakan Injil, aku tetap semangat memberitakan firman, tetap semangat sebagai anak Tuhan. Nah, dari dua contoh ini sekali lagi kita bisa membedakan, saudara. Yang membedakan dari keduanya adalah bagaimana mereka mengalaminya, menghadapinya. Dan ketika dihadapi dengan benar, maka satu mengalami kelegaan karena menghadapi dengan benar. Tapi ketika satu menghadapi dengan cara yang salah, maka yang terjadi dia stres. Ibu ini tadi sekalipun dia mengalami sakit yang tergolong begitu parah, yaitu sakit kanker darah, tetapi karena dihadapi dengan benar, maka kelegaan yang dia alami malah umurnya makin panjang. Tetapi ibu tadi hanya karena sakit kuku, tapi akhirnya dia stres. Kenapa? Karena dia hadapi dengan cara yang salah sehingga dia stres, saudara. Nah, saat ini Daud juga menyaksikan bahwa dia mengalami kesesakan oleh karena masalah, persoalan, beban yang dia alami dalam hidupnya. Tetapi dalam masalah persoalan yang menyesakkan itu, dia juga menyaksikan bahwa dia mengalami kelegaan dalam hidupnya. Bagaimana dengan saudara saat ini? Adakah beban, persoalan menindih kehidupan saudara? Adakah saat ini penyakit, masalah keluarga, masalah ekonomi, masalah di tempat kerja, masalah masa depan, masalah pasangan hidup, dan sebagainya dan sebagainya? Adakah saudara yang sedang mengalami kesesakan atas semuanya itu?
Kalau saudara sedang mengalami kesesakan oleh karena masalah dan beban persoalan yang sedang menghimpit kehidupan saudara, maka saat ini saya menegaskan kepada saudara bahwa saudara bisa mengalami kelegaan saat dihimpit oleh masalah ketika saudara hadapi dengan benar. Apakah saudara rindu mengalami kelegaan daripada Tuhan atas segala masalah, beban, persoalan yang saudara hadapi di dalam kehidupan saudara? Mari kita belajar firman Tuhan, saudara. Apa yang dilakukan oleh Daud saat dia mengalami kesesakan? Apa tindakan Daud saat dia mengalami kesesakan sehingga pada akhirnya dia mengalami kelegaan di dalam kehidupannya? Kita akan lihat beberapa hal yang menjadi alasan Daud mengalami kelegaan saat masalah menghimpit dan menyesakkan kehidupannya, saudara. Di ayat yang kedua dia berkata, apabila aku berseru, jawablah aku ya Allah yang membenarkan aku. Apa yang dilakukan oleh Daud sehingga dia mengalami kelegaan saat beban persoalan menghimpit dan menyesakkan kehidupannya? Dia menegaskan bahwa yang dia lakukan adalah berseru kepada Tuhan. Jadi dia datang untuk berseru kepadanya. Ayat 4 juga dikatakan, ketahuilah bahwa Tuhan telah memilih baginya seorang yang dikasihinya. Tuhan mendengarkan apabila aku berseru kepadanya. Jadi saudara, yang pertama yang kita lihat di sini adalah bahwa Daud berseru kepada Tuhan saat kesesakan menghimpit hidupnya. Masalah persoalan menyesakkan kehidupannya. Yang dia lakukan adalah dia berseru kepada Tuhan. Dia tidak lari ke tempat yang lain. Dia tidak mencari pertolongan dari dunia, dan dia juga tidak mengandalkan kekuatannya, saudara. Karena dia tahu hanya Tuhanlah pertolongan. Itu sebabnya dalam kesesakan yang dia alami dalam hidupnya oleh karena masalah dan persoalan, dia datang berseru kepada Tuhan. Karena dia tahu Tuhanlah pertolongan. Tuhan yang akan memberi kelegaan. Saat ini, saudara, saat masalah, beban, persoalan menghimpit kehidupan kita, mari kita datang berseru kepada Bapa. Tuhan, Engkau Bapa yang baik. Biarlah saat ini Engkau memberi kami kelegaan atas segala masalah persoalan kehidupan kami. Engkau memberi kami jalan keluar atas segala masalah, beban, dan persoalan kehidupan kami. Mari kita datang berseru kepada Dia, saudara. Karena hanya Dialah jawaban atas segala kesesakan yang kita alami. Itu sebabnya berserulah atas segala kesesakan, saudara. Berserulah ketika kesesakan menghimpit kehidupan saudara. Dalam kehidupan saya, saudara, saya mengalami dalam banyak situasi dan banyak kondisi di mana saat kesesakan menghimpit, hanya tinggal satu yang bisa kukerjakan, berseru kepada Tuhan. Ketika istriku mengalami sakit parah, kami sudah berobat sekian bulan tetapi tidak ada perubahan yang terjadi. Saat itulah aku melihat bahwa hanya doa dan seruan yang bisa dilakukan. Hanya tinggal berdoa dan berseru kepada Tuhan. Ketika satu kali saya bawa mobil jemaat, saudara, bersama dengan jemaat tersebut. Lalu kami pergi ke kota Medan untuk membeli alat musik gereja, saudara. Dan kemudian ketika kami parkir, akhirnya mobil itu hilang ketika kami sedang membeli alat musik. Dan pada akhirnya saya tahu bahwa mafia yang mengolahnya, saudara, dan mencuri mobil ini. Dan pada waktu itu saya mau mengadu kepada siapapun, tidak ada jalan keluar. Saya coba mengadu kepada orang-orang yang berkompeten di situ, saudara, yang berjabatan di kepolisian. Tetapi di sana pun aku tidak melihat ada jalan keluar. Kemanapun aku mengadu tidak ada jalan keluar. Hanya satu lagi yang aku lakukan, berseru kepada Tuhan. Tetapi dalam dua kondisi ini, saudara, di mana sepertinya tidak ada jalan keluar, saat aku tinggal berseru kepada Tuhan bersama dengan istriku, akhirnya aku melihat mujizat Tuhan. Dan ketika mobil hilang ini, saudara, sekian waktu lamanya, hampir 1 tahun, aku berseru dan menangis, berdoa dan berseru kepada Tuhan. Akhirnya mujizat terjadi.
Akhirnya semuanya bisa diungkapkan dan mafia ini mengakui dan akhirnya mengganti semuanya. Artinya apa, saudara? Sekali lagi, mungkin ada saudara mengalami situasi yang begitu menyesakkan saat ini. Saudara tidak mengerti lagi apa yang harus dilakukan. Ada satu hal yang bisa saudara lakukan yang akan berdampak begitu besar dalam kehidupan saudara, yaitu berserulah kepada Tuhan. Saudara, saat hidupmu begitu sesak oleh karena masalah dan persoalan, larilah di kaki Tuhan. Larilah ke kaki Tuhan dan berserulah kepadanya di sana. Menangislah di sana. Maka saudara akan melihat Dia memberi kelegaan bagi saudara. Dia memberi jalan keluar bagi saudara. Dia melakukan mujizat di dalam kehidupan saudara. Dan kalau kita dilihat ayat yang keempat itu, saudara, dikatakan bahwa ketahuilah bahwa Tuhan telah memilih baginya seorang yang dikasihinya. Tuhan mendengar apabila aku berseru kepadanya. Di sini ada satu ungkapan iman dari Daud bahwa kalau dia berseru kepada Tuhan, Tuhan pasti mendengar. Nah, saudara, ada begitu banyak orang berdoa, berseru kepada Tuhan, tapi sama sekali tidak menunjukkan bahwa dia percaya sungguh-sungguh bahwa Tuhan mendengar doanya, bahwa Tuhan menjawab doanya. Tetapi jika saya dan saudara merindukan jawaban daripada Tuhan, bukan hanya sekedar berseru, saudara, bukan hanya sekedar berdoa, bukan hanya setia berseru, setia berdoa kepada Tuhan, tetapi di balik seruan dan doa itu harus ada iman bahwa Tuhan pasti menjawab aku. Hari ini saya mau menegaskan kepada saudara, berserulah kepada Tuhan dalam segala masalah dan persoalan yang saudara alami. Dan dalam seruan-seruan itu percayalah bahwa Tuhan sanggup menjawab saudara dalam segala seruan saudara. Tuhan sanggup menjawab saudara dalam segala tangis saudara di hadapan Tuhan. Percaya, Tuhan peduli dan Tuhan menjawab doa saudara. Dia berkuasa menjawab doa kita. Itu yang pertama, saudara, yang dilakukan oleh Daud saat dia dihimpit oleh masalah persoalan, kesesakan, sampai akhirnya dia mengalami kelegaan adalah karena dia berseru kepada Tuhan. Kemudian yang kedua, saudara, dia berkata di ayat yang kelima, biarlah kamu marah, tetapi jangan berbuat dosa. Berkata-katalah dalam hatimu di tempat tidurmu, tetapi tetaplah diam. Yang kedua yang dilakukan oleh Daud sehingga dia mengalami kelegaan adalah bahwa dia tidak berbuat dosa. Pada akhirnya kelegaan menjadi bagiannya karena dia tidak hidup dalam dosa. Ada begitu banyak orang yang ketika menghadapi masalah persoalan dalam hidupnya, malah pada akhirnya dia memilih untuk hidup dalam dosa. Maka orang yang demikian, saudara, tidak akan mendapatkan kelegaan, tetapi yang terjadi adalah masalah yang lebih besar yang akan terjadi. Itu sebabnya ketika beban menghimpit hidup saudara, jangan hidup dalam dosa, karena dosa akan membawa saudara lebih berat. Karena ketika saudara hidup dalam dosa, maka beban dan masalah persoalan kehidupan saudara akan semakin berat dan semakin berat. Tetapi ketika beban menindih hidup kita, masalah menghimpit hidup kita, tetap melangkah dengan iman dan tetap percaya bahwa Tuhan pasti menolong, dan jaga hati dan pikiran kita, perbuatan kita untuk tetap hidup dalam kebenaran. Saudara, ketika istri saya sakit, saya merintis ke desa ini, saudara. Saya merantau jauh dari kampung kelahiran saya sehingga saya tidak punya keluarga. Lalu kemudian, saudara, ketika istri saya sakit, saya tidak tahu bercerita kemana-mana. Dan kemudian ada orang-orang tua yang menasihatkan saya. Dia berkata, berobatlah ke sana, karena di sana ada
orang yang bisa mengobati. Artinya yang dia maksudkan itu adalah dukun, saudara. Dia berkata di sana ada orang yang mengobati. Lalu saya akhirnya berkata kepada dia, saya hamba Tuhan, kami hamba Tuhan. Kalau kami pun berdukun, siapa lagi yang tidak berdukun? Karena orang tua ini merasa bahwa nasihatnya tidak dihargai, akhirnya dia marah sama kami, saudara. Malah dia berkata bahwa di gerejamu itu banyak setan lah, apa yang dia bilang. Artinya dia marah karena kami tidak mau berdukun, karena dia berpikir dia menasihati kami berdukun itu adalah nasihat yang baik demi kesehatan istri saya. Tetapi saya berkata, tidak, kalau harus mati, matilah. Karena kami mau hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Dan pada waktu yang demikian, saudara, ada semakin banyak tantangan yang dihadapi. Tetapi komitmen kami bersama, kami tetap hidup dalam kebenaran. Kami tetap mempertahankan kebenaran. Kami tidak akan melakukan hal-hal yang melanggar firman Tuhan. Kami tetap melangkah, kami tetap berjuang. Pada saat itu kami butuh biaya yang sangat besar, saudara. Karena kami harus pergi ke profesor, seorang dokter ahli bagian dalam, ahli paru. Dan waktu itu ketika dia memberi resep, saudara, kami pergi ke apotik. Wow, begitu mahal obat yang harus kami bayar. Dalam situasi demikian pun kami berkomitmen, kami tidak akan pernah meminta-minta. Dan akhirnya kami melihat Tuhan nyatakan mujizat. Tuhan nyatakan kesembuhan ketika aku melangkah dalam kebenaran. Ketika aku melangkah tidak hidup melanggar firman Tuhan, mempertahankan untuk tetap hidup dalam kebenaran. Pada akhirnya aku melihat pertolongan Tuhan. Selanjutnya Daud juga berkata dalam Mazmurnya ini, saudara, di ayat yang keempat, dia berkata, ketahuilah bahwa Tuhan telah memilih baginya seorang yang dikasihinya. Daud menegaskan dan meyakini bahwa Tuhan mengasihi dia. Dia dipilih oleh Tuhan dan Tuhan mengasihi dia, dan dia percaya bahwa dalam kesesakan yang dia alami pun Tuhan tetap mengasihi dia. Artinya apa, saudara? Daud ini berharap kepada belas kasihan Tuhan, bahwa Tuhan pasti mengasihi. Kalau Daud butuh belas kasihan Tuhan dan dia percaya bahwa belas kasihan Tuhan itu akan dinyatakan bagi dia, maka saat ini pun saya menegaskan kepada saudara bahwa saya dan saudara adalah orang-orang yang dipilih oleh Tuhan, adalah orang-orang yang dikasihi oleh Tuhan. Dan hari ini mari kita berharap kepada belas kasihan Tuhan. Apapun yang kita alami, apapun yang kita hadapi, mari kita berharap kepada belas kasihan Tuhan. Dan kalau kita berharap kepada belas kasihan Tuhan, percayalah saudara bahwa Tuhan akan menyatakan belas kasihannya kepada kita. Dia Bapa yang baik, dia mengasihi kita apa adanya. Dia pasti akan menyatakan belas kasihannya. Apapun beban persoalan yang menghimpit saudara, hidup saudara terasa sesak saat ini, ketahuilah bahwa Tuhan mengasihi saudara dan dia akan menyatakan belas kasihannya kepada setiap saudara. Tuhan mengasihi kita, saudara. Hari ini percayalah bahwa dia tetap mengasihi saudara. Mungkin saudara berkata, aku hidup tidak benar di hadapan Tuhan, masa laluku, hidupku hancur, dan sebagainya dan sebagainya. Ya, mungkin hidup saudara hancur, mungkin saudara hidup dalam kegelapan, mungkin hidup saudara begitu menyakiti Tuhan. Tetapi dengar, itu masa lalu yang tidak bisa diubah dan tidak ada gunanya diingat-ingat, dan Tuhan pun tidak mengingat-ingatnya. Malah dia memanggil saudara, dia memilih saudara, dan dia mengasihi saudara apa adanya. Dia rindu ke depan hidup saudara lebih baik, dia rindu ke depan melihat hidup saudara berubah. Itu sebabnya dia memanggil, memilih saudara, dan menyatakan belas kasihannya bagi saudara. Dan hari ini dia akan terus menyatakan belas kasihannya bagi setiap kita, saudara. Alami belas kasihan Tuhan di dalam kehidupan saudara. Alami belas kasihan Tuhan dalam hidup saudara. Puji Tuhan, saudara.
Selanjutnya yang dilakukan oleh Daud sehingga dia mengalami kelegaan dalam kehidupannya adalah di ayat yang ke-6 dia berkata, persembahkanlah korban yang benar. Persembahkanlah korban yang benar. Saudara, sebagai orang-orang yang mengalami kuasa Tuhan, mujizat Tuhan, berkat Tuhan, dan hari ini kita juga rindu mengalami mujizat lebih lagi dalam hidup kita, maka mari belajar mempersembahkan korban bagi Tuhan, korban yang dikehendaki oleh Tuhan, korban yang benar di hadapan Tuhan. Lakukan apa yang seharusnya, korbankan apa yang seharusnya diberi untuk Tuhan, beri apa yang seharusnya diberi untuk pekerjaan Tuhan, dan berilah apa yang seharusnya diberi bagi orang lain. Persembahkanlah apa yang harusnya dipersembahkan bagi Tuhan, bagi pekerjaan Tuhan, bagi orang lain. Artinya saudara, kita harus memberi persembahan kita dengan benar kalau kita rindu mengalami kelegaan. Saudara, saya menemukan ada begitu banyak situasi, kondisi bahwa ketika seseorang mengalami kelegaan dan kemudian dalam kelegaan, ketika seseorang mengalami kesesakan dan kemudian dalam kesesakan itu dia mulai mempersembahkan korban, dia malah berbuat, memberi korban, memberi persembahan, di sana Tuhan malah mengerjakan kelegaan. Saya teringat saudara, satu kali ada seorang hamba Tuhan di mana dia merantau, dan di dalam perantauan dia dengar kabar bahwa orang tuanya meninggal. Dan pada waktu itu saudara, dia lihat semuanya tabungan yang dia miliki untuk pulang menjadi ongkos pulang. Ternyata tabungan yang dia punya hanya cukup tidak sampai setengah perjalanan karena dia harus naik pesawat. Dan kemudian saudara, pada waktu itu dia harus pulang dan dia ingin pulang. Tetapi apa yang terjadi pada waktu itu? Ketika dia kumpulkan semuanya, dia mau berangkat, terserah nanti sampai di tengah perjalanan bagaimana nanti, serahkan semuanya kepada Tuhan. Jadi dia ambil tabungannya itu saudara, dia mau berangkat dengan recehan itu, dia mau pulang, dia mau gunakan itu untuk ongkos setengah perjalanan, tidak sampai di kampung. Tetapi ketika dia mulai melangkah, dia bertemu dengan seorang temannya hamba Tuhan. Kemudian hamba Tuhan ini bertanya, "Kemana kamu?" Dia berkata, "Aku mau pulang kampung." Lalu hamba Tuhan yang orang tuanya ini meninggal juga bertanya kepada hamba Tuhan ini, "Kamu bagaimana kabar? Bagaimana kabar pelayanan?" dan sebagainya. Lalu kemudian hamba Tuhan ini berkata, "Sekarang saya sedang membangun jalan ke gereja. Lalu butuh sedikit dana lagi, belum selesai." Lalu hamba Tuhan ini yang meninggal orang tuanya ini bertanya, "Berapa dana yang kamu butuh?" Lalu dia berkata, "Aku butuh sekian." Dia ucapkan jumlah yang persis, sejumlah tabungan hamba Tuhan ini yang akan dia pakai untuk ongkos setengah perjalanan. Pada waktu itu dia coba untuk diam diri dan mengabaikan. Tetapi menurut kesaksiannya saudara, Roh Kudus terus berbicara di hatinya supaya uang tabungan itu diserahkan kepada hamba Tuhan yang mau membangun jalan ke gerejanya ini. Dan akhirnya hamba Tuhan ini menyerahkan. Secara logika tidak masuk akal saudara. Orang tuanya sedang meninggal di kampung dan dia harus melihat ke sana, dan dia punya uang sedikit tidak cukup untuk perjalanan sampai di kampung, malah hanya sampai separuh perjalanan. Tetapi pada waktu itu ketika dia dengar ada orang yang mau membangun gereja, dan Roh Kudus berbicara di hatinya, karena jumlah uang yang dibutuhkan persis seperti uang yang dia sedang kumpulkan tadi, Roh Kudus berbicara serahkan itu, tetapi pada akhirnya dia serahkan juga. Tapi saudara tahu apa yang terjadi? Selesai hamba Tuhan ini berbicara, ada hamba Tuhan yang lain juga datang dan berkata, "Aku dengar orang tuamu meninggal." Dia berkata, "Iya, dan sekarang aku mau pulang." Dan dia, hamba Tuhan yang bertanya tadi berkata, "Ini sedikit ada berkat untuk kamu pulang." Wow, dan akhirnya dia terima saudara.
Dan saudara tahu apa yang terjadi? Berkat yang diserahkan tadi jauh lebih besar daripada berkat yang dia korbankan tadi kepada orang lain. Dan ketika dia gunakan itu untuk ongkosnya pulang, tidak habis. Sekalipun sudah sampai di kampung, tidak habis, saudara. Bukankah Allah itu dahsyat? Ini satu kasus memang, tetapi kasus khusus seperti ini bisa menjadi contoh dan menjadi pelajaran berharga bagi kita, saudara, bahwa ketika kita rela berkorban, di sanalah malah Tuhan mengerjakan dan memberi kelegaan bagi kita. Saat ini firman Tuhan ini menegaskan bahwa Daud, bagaimana sehingga dia mengalami kelegaan? Karena dia mempersembahkan korban. Lalu yang terakhir, saudara, masih di ayat 6, dia menegaskan bahwa persembahkanlah korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan. Saudara, percayalah bahwa Tuhan akan menolong saudara dan Tuhan sanggup menolong saudara. Mari kita percaya dalam seruan-seruan kita. Kita percaya bahwa ketika kita mempersembahkan korban bagi Dia, kita percaya bahwa ketika kita hidup benar, Allah memperhatikan semuanya itu dan Dia akan menyatakan mujizatnya di dalam kehidupan kita. Dan saudara, di ayat yang ke-8, di sana pemazmur menjelaskan bagaimana kelegaan yang dia alami. Dia berkata, engkau telah memberi sukacita kepadaku lebih banyak daripada kepada mereka ketika mereka kelimpahan gandum dan anggur. Daud menjelaskan, saudara, bahwa kelegaan yang dia alami adalah Tuhan memberi sukacita bagi dia, melebihi orang-orang yang berkelimpahan oleh hasil jerih payahnya, melebihi orang-orang yang berkelimpahan oleh karena gandum. Daud berkata bahwa sukacita yang aku terima jauh melebihi sukacita mereka. Dan selanjutnya dia juga berkata ayat yang ke-9, dengan tentram aku mau membaringkan diri lalu segera tidur. Lihat, saudara, dia bisa tidur tenang, dia bisa tidur lega sekalipun dalam kesesakan. Bukankah itu yang kita rindukan dalam hidup ini? Ada kedamaian, ada ketenangan, ada ketentraman, sekalipun ada masalah persoalan yang kita hadapi dalam kehidupan kita. Itu sebabnya saat ini, saudara, mari kita hadapi segala kesesakan dalam hidup kita dengan kita berseru dan berseru kepada Tuhan. Mari hadapi segala kesesakan dalam kehidupan saudara dengan berharap kepada belas kasihan Tuhan. Dan mari hadapi segala kesesakan hidup saudara dengan hidup dalam kebenaran, tidak melakukan dosa sekalipun berat beban dan persoalan hidup kita. Dan mari kita hadapi segala kesesakan hidup kita dengan memberi persembahan kepada Tuhan, rela berkorban, rela memberi persembahan bagi Tuhan, bagi pekerjaan Tuhan, dan bagi banyak orang. Kita hidup menjadi berkat. Dan mari kita hadapi segala kesesakan kehidupan kita dengan hidup dalam iman dan percaya bahwa Tuhan pasti menolong dan Tuhan sanggup menolong kita. Kalau itu yang kita alami dan kita kerjakan dalam hidup kita, saudara, maka kita akan mengalami kelegaan sekalipun ada kesesakan hidup menghimpit hidup kita. Puji Tuhan, saudara, kita sungguh bersyukur buat firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama, bahwa Tuhan akan mengaruniakan kelegaan bagi setiap kita. Tuhan memberikan kelegaan bagi saudara seberapa berat pun masalah, beban, persoalan hidup saudara saat ini. Tuhan akan memberi kelegaan bagi setiap saudara ketika saudara hidup mempraktekkan dan menerapkan firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama. Puji Tuhan, saudara, kita bersyukur buat firman Tuhan. Saya rindu berdoa buat firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami sungguh bersyukur buat firman-Mu yang telah kami renungkan, bahwa sekalipun di dalam hidup ini seringkali ada kesesakan yang kami alami, yang disebabkan oleh karena masalah, persoalan, beban, penyakit dan sebagainya yang menghimpit kehidupan kami.
Tetapi dalam kesesakan itu Engkau menjanjikan kelegaan bagi kami. Terima kasih Tuhan. Engkau berkata bahwa akan ada sukacita melebihi daripada sukacita di dunia ini, bahwa kami akan hidup dengan tentram dan damai. Dan kami sudah belajar bahwa untuk kami mengalami kelegaan, ketenangan, ketentraman dalam kehidupan kami sekalipun ada beban persoalan hidup, kami sudah belajar bahwa kami akan mengalaminya jika kami berseru kepadamu, mengharap kepada belas kasihan-Mu, hidup dalam kebenaran-Mu, dan rela mempersembahkan korban bagi-Mu, dan hidup dalam iman kepadamu, maka kami akan mengalami Engkau memberi kelegaan bagi kami. Terima kasih buat firman-Mu ya Tuhan. Saat ini hamba berdoa, berkati setiap anak-anak-Mu ini satu persatu, ajar mereka menerapkan firman-Mu, dan biarlah janji-janji firman-Mu dinyatakan bagi mereka, kelegaan daripada Tuhan dinyatakan bagi mereka. Terima kasih Bapa di sorga, kami sungguh bersyukur buat firman-Mu yang telah kami renungkan bersama, dan biarlah anak-anak-Mu ini mengalami janji-janji firman Tuhan. Dan Bapa yang baik, saat ini Bapa, kami akan berdoa bersama. Hamba akan mendukung anak-anak-Mu ini dalam doa dan pergumulan mereka. Tetaplah Engkau hadir bersama kami. Engkau hadir menjawab doa kami. Kami akan berdoa bersama. Hamba akan menopang anak-anak-Mu ini dalam doa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan saudara, kita bersyukur buat firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama. Saya percaya firman Tuhan telah meneguhkan dan membangkitkan iman saudara, dan saat ini tiba waktunya untuk kita akan merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kita akan berdoa bersama. Saya akan menopang saudara di dalam doa, dalam segala pergumulan-pergumulan kehidupan saudara. Saudara percayalah bahwa Bapa mengasihi saudara, Bapa memperhatikan saudara, Bapa tahu segala perkara dalam kehidupan saudara, dan percaya Dia peduli dan pasti akan menolong saudara. Itu sebabnya datanglah kepada Dia dalam penuh iman dan penuh kerendahan hati. Terus berdoa saudara, jangan pernah berhenti, karena akan tiba waktu Tuhan untuk menjawab segala pergumulan dan doa-doa kita. Saudara, saya akan berdoa banyak hal untuk menopang saudara, dan kita juga akan berdoa syafaat. Tetapi sebelumnya saat ini saya rindu saudara menaikkan doa-doa pergumulan pribadi saudara. Mungkin saat ini ada pergumulan yang berat, ada masalah yang berat, ada persoalan, ada beban yang sedang menindih kehidupan saudara. Apapun bentuk pergumulan saudara saat ini, saya rindu saudara gunakan kesempatan ini untuk datang berseru kepada Tuhan. Saya akan menopang saudara di dalam doa. Mulai berkata-kata di hadapan Tuhan saudara. Dia Bapa yang sedang mendengarkan saudara. Mari utarakan segala pergumulan saudara di hadapan Tuhan. Setiap saudara yang sedang mendengarkan video ini, jangan ada yang berdiam diri dan pasif, tapi mulai berseru, mulai berdoa, mulai memohon, dan mulai serahkan segala pergumulan saudara di hadapan Tuhan. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, anak-anak-Mu datang kepadamu. Hamba menopang mereka dalam doa, dalam segala pergumulan mereka. Tuhan, mungkin saat ini ada beban persoalan, ada masalah yang sedang mereka alami, yang tidak ada orang yang tahu. Tetapi Engkau tahu ya Tuhan, yang mungkin tidak ada yang peduli, tetapi Engkau peduli kepada mereka. Yang mungkin tidak ada orang yang sanggup untuk menolong, tetapi Engkau sanggup menolong mereka. Saat ini Bapa, Engkau Allah yang Maha Tahu. Engkau tahu segala pergumulan-pergumulan anak-anak-Mu. Itu sebabnya saat ini campur tangan-Mu nyatakan dalam hidup mereka ya Tuhan. Mujizat-Mu nyatakan dalam hidup mereka. Kau angkat segala beban mereka. Engkau tahu yang menjadi jeritan hati mereka. Engkau tahu apa yang menjadi tangisan mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan, Engkau peduli kepada setiap anak-anak-Mu.
Engkau peduli kepada setiap anak-anak-Mu. Engkau yang telah terlebih dahulu merasakan penderitaan untuk menanggung segala dosa kami. Dan saat ini Engkau juga tahu beban dan persoalan kami. Kalau nyawa-Mu pun Engkau serahkan bagi kami, maka hari ini kami percaya Tuhan, Engkau peduli dan Engkau akan menjawab setiap anak-anak-Mu ini. Apapun beban mereka, apapun persoalan mereka, Engkau Allah yang campur tangan, Engkau Allah yang menyatakan mujizat-Mu. Dalam nama Yesus, Engkau Allah yang mengerti segala beban persoalan anak-anak-Mu. Hamba menopang mereka dalam doa, dan Engkau menyatakan mujizat-Mu bagi anak-anak-Mu ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Saudara, saat ini saya rindu berdoa bagi saudara yang sedang mengalami sakit penyakit. Apapun yang menjadi penyakit saudara, percaya bahwa Tuhan sanggup menyembuhkan. Kalau dulu Dia menyembuhkan, hari ini pun Dia menyembuhkan, dan sampai kapanpun Dia Allah yang sama yang akan melakukan mujizat kesembuhan. Dan kalau orang lain Dia sembuhkan, saudara pun Dia sembuhkan. Tak tersembunyi kuasa Allah bagi setiap saudara. Itu sebabnya saat ini saudara yang sedang mengalami sakit penyakit, mari angkat tangan saudara kepada Tuhan. Angkat tangan kanan saudara dan taruh tangan kiri saudara di bagian tubuh saudara yang sakit. Dan saat ini percaya kuasa Tuhan sedang mengalir. Tangan Tuhan sedang terulur menjamah sakit penyakit saudara. Mari datang kepada Tuhan saudara, serahkan segala sakit penyakit saudara. Bapa di sorga, saat ini Tuhan hamba berdoa bagi anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit penyakit. Apapun bentuk sakit penyakit mereka, Engkau Allah yang menciptakan kami. Engkau Allah yang sanggup melakukan mujizat. Engkau Allah yang sanggup menyembuhkan apapun penyakit anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, nyatakan mujizat-Mu Tuhan. Haleluya, nyatakan kesembuhan ya Tuhan. Jamah penyakit anak-anak-Mu dan kerjakan kesembuhan yang sempurna bagi mereka. Dalam nama Yesus, angkat segala sakit penyakit mereka. Mungkin ada anak-anak-Mu yang sudah sekian lama mengalami sakit penyakit, bahkan mereka sudah mengalami kejenuhan di tengah-tengah penyakit mereka. Engkau datang, Engkau peduli, Engkau jamah, Engkau sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sembuhkan apapun yang menjadi penyakit anak-anak-Mu. Mungkin ada mereka yang sedang mengalami sakit penyakit asam lambung. Ada begitu banyak permohonan doa untuk sakit penyakit asam lambung. Saat ini hamba berdoa, setiap anak-anak-Mu yang mengalami asam lambung, setiap anak-anak-Mu yang mungkin bahkan sudah mengalami anxiety, hamba berdoa, tolong anak-anak-Mu Tuhan, pulihkan mereka, normalkan pencernaan mereka, pulihkan asam lambung mereka, sembuhkan Tuhan, sembuhkan seperti sedia kala. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami cabut, kami tengking segala sakit penyakit asam lambung dalam nama Tuhan Yesus. Sembuhkan anak-anak-Mu Tuhan dalam nama Yesus. Nyatakan kuasa dan mujizat-Mu dalam nama Yesus. Bahkan mungkin ada anak-anak-Mu yang mengalami sakit diabetes ya Tuhan, yang mungkin sudah begitu lama. Tuhan tolong, ulurkan tangan-Mu, nyatakan mujizat-Mu, sembuhkan anak-anak-Mu yang mengalami sakit diabetes. Nyatakan kuasa-Mu dan mujizat-Mu Bapa, dalam nama Yesus. Nyatakan kuasa dan mujizat-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Tiada yang mustahil bagi-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Nyatakan perkara besar dalam nama Yesus. Jamah anak-anak-Mu Tuhan. Normalkan kadar gula dalam tubuhnya dalam nama Yesus. Sembuhkan dan pulihkan anak-anak-Mu yang mengalami diabetes dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tiada yang mustahil bagi-Mu dalam nama Yesus. Anak-anak-Mu yang mengalami sakit diabetes, percaya
percaya dengan sungguh bahwa Engkau sanggup menyembuhkan mereka, dan kuasa-Mu sedang mengalir bagi mereka ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa yang baik, saat ini Tuhan, hamba berdoa mungkin ada anak-anak-Mu yang sudah mengalami hipertensi sudah sekian lama, bahkan mungkin ada yang sudah mengalami stroke. Bapa di sorga, ulurkan tangan-Mu, tiada yang mustahil bagi-Mu. Kerjakan kesembuhan bagi anak-anak-Mu Tuhan. Jamah anak-anak-Mu yang mengalami hipertensi, Tuhan pulihkan dalam nama Yesus. Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus. Normalkan tensinya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Nyatakan mujizat-Mu Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Perkara besar Tuhan kerjakan, mujizat-Mu Engkau kerjakan bagi anak-anak-Mu Bapa, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Bapa yang baik, mungkin ada anak-anak-Mu yang mengalami sakit ginjal ya Tuhan. Jamah normalkan fungsi ginjalnya dalam nama Yesus. Mungkin ada yang sudah malah cuci darah. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Engkau Allah yang sanggup menyembuhkan. Jika ada anak-anak-Mu yang mengalami kanker, dalam nama Yesus nyatakan mujizat-Mu, jamah dan kerjakan kesembuhan. Kau angkat sel-sel kanker dari tubuh anak-anak-Mu dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Mujizat Tuhan, kuasa Tuhan dinyatakan bagi anak-anak-Mu. Perkara besar Tuhan kerjakan. Saudara, mungkin ada saat ini sakit penyakit saudara yang belum disebutkan. Mari mulai sebutkan di hadapan Tuhan. Apapun bentuk penyakit saudara, mulai sebutkan. Angkat tangan kanan saudara, taruh tangan kiri saudara di bagian tubuh saudara yang sakit. Sebutkan penyakit saudara dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Bapa di sorga, saat ini hamba berdoa, hamba berseru ya Tuhan, apa yang menjadi penyakit anak-anak-Mu yang sedang mereka serukan kepadamu, dalam nama Yesus hamba menopang dalam doa. Kerjakan kesembuhan, kerjakan mujizat-Mu dalam nama Yesus. Jamah Tuhan, jamah, sembuhkan dalam nama Yesus. Nyatakan perkara besar, nyatakan mujizat-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya kesembuhan daripada Tuhan sedang Kau kerjakan dalam kehidupan anak-anak-Mu, sehingga akan menjadi kesaksian bagi orang-orang lain ya Tuhan. Anak-anak-Mu akan bersaksi bagaimana Tuhan menjamah dan menyembuhkan mereka, sehingga nama-Mu dipermuliakan, orang-orang lain diteguhkan dan dikuatkan dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Bapa di sorga, saat ini hamba berdoa bagi keluarga-keluarga anak-anak-Mu. Tuhan jamah, Tuhan campur tangan dan berkati keluarga anak-anak-Mu. Jadikan keluarga mereka menjadi keluarga yang harmonis, keluarga yang penuh dengan damai sejahtera Tuhan, keluarga yang penuh dengan ketentraman dan sukacita. Ada suami yang berfungsi sebagai imam di tengah keluarga, ada istri yang berfungsi sebagai penolong di tengah keluarga, ada anak-anak yang menghormati orang tua dan takut kepada Tuhan. Ya Tuhan, jadikan keluarga anak-anak-Mu menjadi keluarga yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, yang sungguh-sungguh mencintai Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Berkati keluarga anak-anak-Mu Bapa, dalam nama Yesus. Nyatakan mujizat-Mu, berkati keluarga anak-anak-Mu, berkati ya Tuhan. Jika ada saat ini mungkin anak-anak mereka yang sedang mengalami masalah, yang memberontak, yang terikat kepada obat-obatan terlarang, yang mengalami pergaulan bebas, Tuhan, tolong anak-anak mereka, jamah, Tuhan ubahkan sehingga mereka bertobat. Jadikan anak-anak mereka menjadi anak-anak yang tunduk kepada orang tua dan takut kepada Tuhan, anak-anak yang bertumbuh secara rohani, sehingga anak-anak ini semua menjadi anak-anak yang berhasil, yang diberkati oleh Tuhan. Berkati semua anak-anak dari setiap anak-anak-Mu yang mendengarkan
video ini Tuhan. Jadikan anak-anak mereka menjadi anak-anak yang berhasil, menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa yang baik, jika ada suami-suami yang mengalami masalah, mungkin ada suami-suami yang tidak bertanggung jawab, tidak berfungsi sebagai imam. Mungkin ada suami-suami yang malah sedang ada dalam perselingkuhan. Ada suami-suami yang mungkin terikat kepada obat-obatan terlarang, terikat kepada perjudian. Tuhan, tolong dan ubahkan suami anak-anak-Mu. Tobatkan mereka dalam nama Yesus. Jadikan mereka jadi suami-suami yang berfungsi sebagai imam di tengah keluarganya dalam nama Yesus. Jika ada suami-suami yang saat ini hadir di tengah keluarga sebagai suami yang bertanggung jawab, Tuhan jamah, Tuhan lindungi dan berkati suami-suami yang demikian ya Tuhan, sehingga keluarganya menjadi keluarga yang sungguh-sungguh diberkati. Haleluya, haleluya. Hamba berdoa bagi istri-istri anak-anak-Mu ya Tuhan. Mungkin ada istri mereka yang sedang mengalami masalah. Mungkin ada yang tidak bertanggung jawab sebagai penolong di tengah keluarga. Mungkin ada yang bahkan terlibat perjudian. Mungkin ada yang terlibat perselingkuhan, obat-obatan terlarang, atau apapun yang menjadi masalah dalam kehidupan istri anak-anak-Mu. Jamah, ubahkan sehingga mereka bertobat dan tersungkur di kaki Tuhan. Berkati semua keluarga-keluarga anak-anak-Mu ya Tuhan, sehingga suami-suami berfungsi sebagai imam di tengah keluarga, istri berfungsi sebagai penolong di tengah keluarga, dan anak-anak takut kepada Tuhan dan tunduk kepada orang tua mereka. Berkati ya Tuhan keluarga anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa yang baik, hamba juga berdoa bagi masalah dan persoalan yang mungkin dihadapi oleh anak-anak-Mu di tengah keluarga mereka. Tuhan, Engkau yang campur tangan, berkati ya Tuhan dan beri jalan keluar bagi masalah yang sedang dihadapi oleh anak-anak-Mu yang mereka alami di tengah keluarga mereka. Apapun itu, Tuhan tolong dan Tuhan memberikan jalan keluar bagi masalah keluarga mereka. Bapa yang baik, hamba berdoa, jadikan semua anak-anak-Mu berhasil. Jadikan mereka sukses, jadikan mereka beruntung dalam kehidupan mereka ya Tuhan. Jadikan mereka kepala bukan ekor. Berkati hidup mereka, berkati usaha pekerjaan mereka, berkati anak-anak-Mu. Jadikan mereka jadi anak-anak Tuhan yang berhasil, sehingga kehidupan mereka diberkati dan mereka akan menjadi berkat bagi kemuliaan Tuhan, menjadi berkat bagi keluarga mereka, menjadi berkat bagi pekerjaan Tuhan, bahkan menjadi berkat bagi banyak orang, karena Engkau memanggil kami dan memberkati kami untuk menjadi berkat seperti Abraham ya Tuhan. Bapa yang baik, hamba berdoa buat pekerjaan anak-anak-Mu, buat profesi anak-anak-Mu, dalam hal apapun profesi mereka yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Hamba berdoa Tuhan tolong sehingga mereka bisa berhasil dalam profesi mereka masing-masing dalam nama Yesus. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa buat para petani. Tuhan tolong anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai petani. Biar Tuhan yang campur tangan sehingga mereka berhasil dalam apa yang mereka kerjakan. Mereka berhasil dalam apa yang mereka tabur. Mereka akan menuai dengan kelimpahan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai petani ya Tuhan. Mereka akan menjadi petani yang berhasil, petani yang menjadi berkat, dan hidup mereka diberkati. Berkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pedagang. Tuhan yang campur tangan sehingga apa yang mereka perjualbelikan yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan, Tuhan tolong dan jadikan mereka berhasil ya Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
Tuhan yang campur tangan dalam profesi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pedagang. Berkati Tuhan, berkati Bapa yang baik, berkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pebisnis, sebagai pengusaha, apapun bisnis dan usaha mereka ya Tuhan. Tuhan campur tangan, berkati bisnis dan perusahaan mereka. Tuhan yang ulurkan tangan, memberkati ya Tuhan, sekalipun dalam situasi yang sulit, sekalipun dalam situasi yang berat saat ini untuk mengembangkan bisnis dan usaha, tetapi Tuhan ada untuk menolong anak-anak-Mu. Tuhan ada untuk menjadikan bisnis anak-anak-Mu sukses dan berhasil ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati bisnis dan usaha anak-anak-Mu. Dalam nama Yesus. Bapa yang baik, hamba berdoa buat anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai karyawan, sebagai pegawai, sebagai buruh. Tuhan tolong anak-anak-Mu, apapun yang menjadi profesi mereka, sebagai pegawai berkati mereka ya Tuhan. Jadikan mereka sukses dan berhasil dalam bidang mereka. Sebagai pegawai karyawan, buruh, berkati, tolong mereka. Dalam nama Yesus, Tuhan angkat derajat mereka ya Tuhan. Jadikan mereka berhasil ya Bapa dalam profesi mereka dalam nama Yesus Kristus. Berkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai medis ya Tuhan. Berkati para dokter, berkati para bidan, perawat, berkati mereka semuanya dalam menangani pasien mereka. Ajar mereka melakukan yang terbaik, dan Kau pakai mereka untuk menjadi alat-Mu demi kesembuhan orang-orang yang mereka tangani yang sedang sakit ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, berkati mereka dalam nama Yesus. Berkati juga para PNS ya Bapa, untuk mereka mengabdi bagi bangsa ini dan melakukan yang terbaik bagi bangsa ini dalam bidang apapun mereka yang berprofesi sebagai PNS. Tuhan berkati, Tuhan tolong, jadikan mereka saksi terang dan garam-Mu ya Tuhan. Berkati juga TNI Polri ya Tuhan dalam menjaga keamanan bangsa ini. Tuhan jamah, Tuhan berkati mereka dalam nama Yesus Kristus. Bapa yang baik, berkati juga anak-anak-Mu yang sudah pensiun. Berkati mereka Bapa. Biarlah di masa tua mereka Tuhan tolong, Tuhan beri jalan keluar bagi mereka untuk menjalani kehidupan mereka. Tuhan tuntun mereka dan Tuhan berkati mereka ya Bapa. Tuhan buka pintu-pintu berkat dalam kehidupan anak-anak-Mu yang sudah pensiun. Bahkan jika ada anak-anak-Mu yang sedang ada dalam pengangguran, Tuhan Engkau yang menolong mereka ya Bapa. Dalam nama Yesus, buka jalan bagi mereka sehingga mereka bisa mendapatkan pekerjaan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa yang baik, kami juga berdoa bagi para nelayan. Berkati mereka yang sering berlayar untuk menangkap ikan dalam profesi mereka. Tuhan tolong berkati mereka Tuhan, sehingga mereka berhasil dalam profesi mereka sebagai nelayan dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, haleluya. Bapa di sorga, mungkin ada profesi anak-anak-Mu yang ada dalam kebenaran, yang tidak bertentangan dalam firman Tuhan, yang saat ini belum disebutkan. Hamba berdoa, tolong dan berkati anak-anak-Mu dalam profesi mereka masing-masing. Engkau Allah yang berkuasa, Engkau Allah yang sanggup, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati anak-anak-Mu dalam profesi mereka, dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa, biarlah Tuhan memberikan keberhasilan, kesuksesan dan keberuntungan bagi setiap anak-anak-Mu dalam nama Yesus. Dan melebihi keberhasilan, anak-anak-Mu membutuhkan damai sejahtera-Mu, membutuhkan sukacita yang daripada-Mu memenuhi kehidupan mereka.
Itu sebabnya penuhi kehidupan anak-anak-Mu dengan damai sejahtera Tuhan. Keluarga mereka penuh damai sejahtera. Dalam pekerjaan mereka dipenuhi oleh damai sejahtera. Seluruh kehidupan mereka dilingkupi oleh damai sejahtera Tuhan. Dalam nama Yesus berkati anak-anak-Mu Bapa. Dalam nama Yesus, haleluya, haleluya. Jadikan mereka saksi-Mu, jadikan mereka terang dan garam-Mu. Dalam nama Yesus, haleluya. Saat ini Tuhan, kami mau berdoa syafaat bagi bangsa dan negara kami. Tuhan, jamah dan berkati Indonesia ini ya Tuhan. Berkati kesejahteraan bangsa kami. Adalah tanggung jawab kami untuk berseru, berdoa dan memohon di hadapan-Mu untuk kesejahteraan bangsa kami. Tuhan, tolong dan berkati bangsa kami. Biarlah bangsa kami dipenuhi oleh damai sejahtera Tuhan. Dalam situasi yang sulit saat ini Tuhan, biarlah Tuhan selalu tolong ekonomi bangsa kami, biar tetap bertumbuh ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan yang campur tangan, sehingga ekonomi bangsa kami semakin dipulihkan dan semakin bertumbuh dalam nama Yesus. Politik di bangsa kami juga Tuhan tetap mengontrol, sehingga semuanya tetap berjalan dalam kedamaian, ketentraman daripada Tuhan. Dalam nama Yesus kami juga berdoa buat keamanan bangsa kami. Tuhan, jauhkan dari segala niat-niat orang yang ingin mengacaukan bangsa kami. Jauhkan ya Tuhan orang-orang yang ingin merenggut kedamaian, ketentraman di bangsa kami ini. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, Tuhan jaga, Tuhan tolong kedamaian, ketentraman di bangsa kami. Bahkan kami berdoa ya Tuhan, biar para pemimpin bangsa kami, mereka mengabdi bagi bangsa ini. Tuhan tolong mereka dalam memimpin dan dalam mengabdi bagi bangsa ini. Berkati Bapak Presiden, Wakil Presiden, tolong mereka Tuhan untuk membawa dan memimpin bangsa ini lebih baik. Berkati semua pimpinan-pimpinan di daerah juga. Berkati para gubernur, berkati para bupati, camat, kepala desa, kepala lorong, semuanya Tuhan. Tuhan jamah ya Bapa, ajar mereka memimpin dalam kehidupan mereka di daerah mereka masing-masing dengan penuh pengabdian, melakukan yang terbaik, mengabdi bagi masyarakat demi pertanggungjawaban mereka sebagai pemimpin di hadapan Tuhan dalam nama Yesus. Bahkan berkati para menteri dalam menolong dan membantu presiden untuk membawa bangsa ini lebih baik. Berkati wakil-wakil rakyat. Tuhan tolong anggota DPR ya Tuhan. Tuhan tolong anggota DPRD ya Tuhan. Tuhan tolong semuanya, sehingga semuanya bekerja sama untuk membawa bangsa ini lebih baik dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Berkati masyarakat di Indonesia ini. Ajar semuanya ya Tuhan semakin matang, semakin berpendidikan. Ajar semuanya menjaga keutuhan bangsa. Ajar semuanya bersatu sekalipun kami berbeda-beda. Tetapi campur tangan Tuhan membuat kami semuanya bersatu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saat ini hamba berdoa khusus bagi gereja-Mu ya Bapa. Kami gereja-Mu berfungsi untuk menjadi terang, menjadi garam khususnya di bangsa ini. Itu sebabnya Bapa Tuhan berkati gereja-Mu di bangsa ini. Dalam nama Yesus, baik organisasi gereja, baik kami sebagai individu ya Tuhan. Tuhan pakai semuanya untuk menjadi saksi-Mu, untuk menjadi terang-Mu, untuk membawa bangsa ini kepadamu ya Tuhan, kepada terang-Mu yang ajaib. Berkati gereja-Mu, para pemimpin-pemimpin gereja. Berkati mereka, ajar mereka mengabdi ya Tuhan, untuk membawa organisasi gerejanya lebih baik bagi kemuliaan nama Tuhan. Berkati kami semua anak-anak-Mu ya Tuhan, untuk kami menjadi berkat setiap saat dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
Terima kasih Bapa yang baik, kami sungguh bersyukur. Berkati semuanya, ini doa kami, hamba telah mendoakan anak-anak-Mu ya Tuhan, Engkau yang menjawab doa kami. Dan kami juga telah bersyafaat bagi bangsa ini, dan bagi pemimpin bangsa ini, bahkan bagi semua masyarakat, bagi gereja-Mu di bangsa ini, Tuhan yang memberkati semuanya. Kami percaya, kami datang kepada Bapa, dan kami yakin dan percaya Bapa mendengar dan menjawab doa kami, karena kami datang kepadamu ya Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, yang telah menebus kami, yang telah membela kami dan menjadi pengantara kami kepadamu ya Bapa. Kami percaya doa kami sudah didengar dan sudah dijawab oleh Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan saudara. Saat ini saya percaya saudara sudah diberkati oleh firman Tuhan, dan saudara sudah diberkati ketika saudara didoakan di hadapan Tuhan. Saya percaya saat ini roh saudara dibangkitkan, iman saudara dibangkitkan di dalam Tuhan. Dan malam hari ini saudara akan beristirahat. Beristirahatlah dengan penuh damai sejahtera Tuhan. Namun sebelumnya saudara, sebelum saudara akan beristirahat, kalau saudara belum berlangganan dan saudara rindu berlangganan dengan channel ini, silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Maka dengan demikian saudara sudah berlangganan dengan channel ini. Kalau saudara merasa diberkati melalui program ini, melalui channel ini, dan saudara rindu memberkati, saudara rindu memberi persembahan syukur, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, Tuhan kiranya memberkati setiap saudara. Selamat beristirahat, Tuhan memberkati saudara. Haleluya, amin.